Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurskandari dengan NPM 2213 02176 dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa sih pengertian dari sistem pencernaan itu? Jadi sistem pencernaan itu adalah proses menerima makanan, mengubahnya menjadi energi, dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Kemudian ada dua macam proses pencernaan. Jadi ada proses pencernaan mekanis dan ada proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan mekanis adalah pengunyahan oleh gigi dengan dibantu oleh lidah serta permasan yang terjadi di lambung. Kemudian proses pencernaan kimiawi itu adalah pelarutan atau pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Kemudian ada organ pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan merupakan bagian dalam tubuh yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh dengan melalui suatu proses dengan bantuan beberapa zat kimia yang biasa disebut dengan enzim. Berikut beberapa organ pencernaan pada manusia beserta penjelasannya. Yang pertama adalah organ mulut. Mulut adalah bagian tubuh yang berfungsi sebagai pintu masuk suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Pada bagian ini terdapat beberapa alat yang akan membantu dalam proses pencernaan, diantaranya adalah gigi, lidah, serta air liur atau kelenjar ludah. Dalam rongga mulut ini, makanan itu akan mengalami proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Berikut ini adalah alat bantu dalam proses pencernaan yang terjadi di mulut, yaitu gigi. Jadi gambarnya seperti di samping ini. Jadi dia itu memiliki fungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi halus. Dan proses tersebut itu memungkinkan enzim-enzim pencernaan itu akan lebih cepat dan mudah dalam mencerna makanan tersebut. Gigi sendiri itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Selain itu, pada gigi manusia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu mahkota gigi, leher gigi, dan juga akar gigi. Kemudian yang kedua adalah organ yang kedua itu adalah kerongkongan. Kerongkongan atau dikenal dengan esofagus adalah saluran penghubung antara rongga mulut dengan bagian lambung. Organ ini memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari rongga mulut menuju lambung. Kemudian yang ketiga ada lambung. Lambung dikenal dengan istilah ventriculus ini merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri dari rongga perut yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas disebut dengan kardiak, bagian tengah yang membulat disebut fundus, dan pada bagian bawah bernama pilorus. Kemudian ada usus halus. Usus halus atau dikenal dengan istilah intestinum ini merupakan tempat penyerapan sari makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Jadi pada usus halus ini terdapat beberapa bagian, diantaranya usus 12 jari, biasa kita kenal dengan duodenum, usus kosong atau jejunum, serta usus penyerapan atau ileum. Lanjut ada usus besar. Jadi makanan yang tidak dapat dicerna oleh organ usus halus itu akan menuju ke usus besar. Nah, pada usus besar ini
Juga terdapat sebuah bakteri yang bernama E. coli. Dia itu membantu untuk proses pembusukan yang terjadi di usus besar menjadi feses. Selain berfungsi untuk pembusukan nih, bakteri E. coli itu menghasilkan vitamin K. Jadi vitamin itu memiliki peran yang penting dalam proses pembekuan darah. Yang terakhir ada anus. Anus merupakan tempat untuk pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum feses tersebut dibuang, feses tersebut itu ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Kemudian otot sphincter yang menyusun rektum itu ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Jadi proses buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu adanya kontraksi otot pada dinding perut, kemudian juga diikuti dengan mengendurnya otot sphincter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Dengan begitu, feses akan dapat terdorong keluar melalui anus. Jadi setiap organ dalam sistem pencernaan manusia itu memiliki peranan yang penting dengan fungsi yang berbeda-beda. Misalnya kayak yang pertama itu mulut. Jadi mulut itu sebagai pintu masuk makanan, di mana makanan itu akan dikunyah secara mekanik oleh gigi dengan unsur kimiawi yang dimiliki oleh ludah yang mengandung enzim amilase. Dari enzim amilase itu akan mempermudah proses sistem pencernaan manusia dengan menghancurkan makanan menjadi serpihan yang lebih kecil. Kemudian pada tahap berikutnya itu kan menuju ke lambung nih. Di sini makanan itu akan dipecah kembali menjadi zat-zat gizi yang selanjutnya itu akan diserap oleh tubuh melalui usus dan sirkulasi darah. Nah, dalam sistem pencernaan manusia itu kan makanan itu kan tidak sepenuhnya itu bakal menjadi zat-zat gizi yang dapat diserap oleh tubuh. Jadi sisa makanan yang tidak dapat diserap itu akan dibuang atau dikeluarkan melalui anus, karena sisa makanan yang tidak diserap itu tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh. Nah, dari situ biasanya kita sebut dengan proses metabolisme tubuh. Kemudian lanjut ada penyakit sistem pencernaan. Jadi penyakit sistem pencernaan ini dibagi menjadi 5 di dalam PPT ini. Yang pertama ada GERD, itu jenis gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung itu naik. Kemudian ada tukak lambung, itu luka yang terjadi pada dinding lambung. Ada batu empedu. Batu empedu ini terjadi akibat cairan empedu yang mengandung terlalu banyak kolesterol dan limbah sisa metabolisme. Yang keempat ada konstipasi atau sembelit. Yang kelima ada diare, itu peningkatan frekuensi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai tekstur feses itu lebih cair. Kemudian yang terakhir ada cara merawat sistem pencernaan. Yang pertama konsumsi makanan bernutrisi seperti makan sayur, konsumsi cukup serat, mengkonsumsi cukup air minum, mengonsumsi lemak sehat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.